Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Bapak Ibu pendidik semuanya. Pada kesempatan ini kita akan sharing bagaimana cara kita membuat kuis atau membuat ulangan secara online. Tapi sebelum kita masuk ke materi kali ini, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru saja menemukan channel kami atau di video ini, alangkah baiknya mengikuti video-video sebelumnya. Ada 3 video yang sudah kita post untuk urutan pelaksanaan pembelajaran menggunakan Google Classroom. Oke, langsung saja Bapak Ibu pendidik. Langkah awal dalam kita membuat ujian online atau kuis, kita masuk pada menu tugas kelas atau classwork. Nah, setelah menu di sini, ini adalah menu yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Ada 3 topik ya. Nah, agar dalam pelaksanaan ini nanti tidak tercampur datanya, maka kita buat topik lagi 1, yaitu khusus nanti kita pergunakan untuk pembuatan kuis atau ulangan. Oke, langsung saja pilih create atau buat, kemudian pilih topik. Nah, di sini kita kasih nama ulangan atau kuis. Kemudian kita klik tambahkan. Oke, topik sudah jadi. Langkah selanjutnya, kita langsung masuk pada sesi pembuatan soal atau kuis atau ulangan. Langsung saja menu create lagi, kemudian pilih tugas kuis ya. Silahkan diklik. Oke. Di sini untuk menu pertama ada judul, yang kedua ada petunjuk atau opsional ya, sifatnya opsional. Judul di sini mungkin kita kasih nama ulangan KD1 mungkin ya. Kemudian untuk petunjuk atau opsional ini sifatnya tidak wajib diisi karena opsional, dikosongi juga boleh. Tapi di sini coba saya isikan. Silakan seluruh siswa mengerjakan secara mandiri. Kemudian pastikan dalam pengerjaan tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi begini Bapak Ibu, dalam proses pembuatan kuis atau mungkin ulangan ini kan Bapak Ibu bisa memberikan jadwal atau schedule untuk anak-anak. Misalkan tugas tersebut bisa dikerjakan di rumah, jadi dikasih batas waktu begitu. Oke, selanjutnya, nah ini bisa diperhatikan di samping. Ini untuk menunya. Jadi untuk siapa ulangan ini nanti? Nah, di sini untuk semua siswa. Untuk poinnya 100. Kemudian nah di sini yang tadi saya sampaikan untuk tenggat waktu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu guru bisa membatasi waktu.
Nah, tanggal berapa ulangannya atau tugasnya terakhir dikerjakan. Nah, misalkan kebetulan hari ini mungkin tanggal 9 Juli, terakhir pengerjaan mungkin hari Senin tanggal 13. Nah, di sini juga kita ada kasih waktu yang lebih tepat, mungkin tepatnya tanggal 13 Juli, jamnya jam berapa begitu. Nah, tapi mungkin ini tidak perlu kita batasi juga, tidak apa-apa, cukup tanggalnya saja. Oke, setelah pengaturannya sudah selesai, langsung saja di sini kita masuk ke blank quiz untuk langsung membuat soal. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan soal untuk latihannya, karena di sini sifatnya latihan. Oke, di sini kita sudah masuk pada menu pembuatan soal ya. Tapi sebelum kita ke soal, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan pengaturan ya, pengaturan dalam penggunaan kuis atau desain kuis ini. Nah, mungkin kita sesuaikan tema. Nah, di sini agar tampilan kuisnya juga menarik, mungkin biar anak-anak tidak jenuh dengan tampilan yang itu saja, maka tema bisa disesuaikan. Nah, mungkin pilih warna merah atau biru atau hijau. Nah, di sini kita coba pakai merah. Oke, itu untuk warna tema. Untuk latar belakangnya juga menyesuaikan dasar fontnya. Nah, di sini juga ada untuk penulisannya seperti apa. Nah, kita ambil yang dasar saja biar tulisannya mudah untuk dibaca. Kemudian setelah tema, di sini ada setelan atau setting. Nah, kuis ini atau soal ini bisa kita atur bahwasannya setiap satu siswa itu hanya bisa mengerjakan satu kali saja. Nah, maka di sini kita pilih yang perlu masuk, ini kita kasih centang pada batasi ke satu tanggapan. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi untuk setting di sini, bahwasannya agar setiap siswa itu ketika login soalnya tidak sama dengan teman-temannya urutannya, maka di sini kita acak juga pengaturan soal. Jadi nanti antara login siswa pertama, kedua, ketiga dan seterusnya urutannya tidak akan sama soalnya. Oke, jadi langsung masuk di menu presentasi atau presentation. Nah, di sini kita pilih yang acak urutan pertanyaan. Oke, mungkin itu untuk setting quiz. Langsung kita simpan. Oke. Oke, setelah kita melakukan setting untuk soal, konfigurasinya sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan soal. Oke, secara default apabila kita memilih untuk kuis, maka kopnya atau judul daripada kuis tersebut akan bertuliskan blank quiz. Nah, di sini bisa kita isikan ulangan mungkin KD1. Untuk deskripsi formulirnya kita isikan, silahkan mengerjakan secara mandiri. Oke, langsung kita masuk ke soal pertama. Oke, soal pertama ini tadi sudah saya siapkan soal. Oke, langsung kita copy paste aja biar lebih cepat.
kita kopas biar lebih cepat. Oke, itu soal pertama sudah kita siapkan, soal sekaligus pilihan atau optionnya ya. Oke, langkah selanjutnya setelah itu sudah selesai untuk soal, kita pastikan jenis soal adalah pilihan ganda atau multiple choice. Kemudian yang perlu kita set kembali yaitu kunci jawaban. Nah, ini kita pastikan mana kunci jawaban. Oke, poinnya berapa? Kita coba siapkan 5 soal. Apabila keseluruhan soal secara akumulasi adalah 100, maka setiap soal kita kasih nilai 20. Oke, kita selesai. Terus kemudian untuk pilihannya, pilihan ganda atau optionnya, ini agar setiap siswa juga baik soal maupun optionnya tidak sama urut-urutannya, maka kita pilih acak urutan opsi ya. Titik 3 ada di pojok, kemudian kita acak urutan opsi, kita pilih. Oke, nanti akan secara otomatis teracak opsinya, baik siswa login pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya akan berbeda-beda. Oke, selanjutnya apabila soal pertama sudah selesai, kita tinggal tekan tanda plus ya, tambahkan pertanyaan ya, tinggal diklik saja. Oke, ini masuk ke soal kedua. Ini juga kita lakukan perintah yang sama biar lebih cepat. Kita copy paste aja atau kopas. Oke, kita lakukan seperti yang pertama tadi. Kita atur kembali, pastikan untuk pilihannya adalah optionnya adalah pilihan ganda atau multiple choice. Untuk kunci jawaban juga harus kita tentukan. Poinnya juga demikian, skornya yaitu 20. Kemudian acak untuk urutan opsi, kita klik. Oke, 2 soal sudah kita selesaikan. Kita tinggal plus lagi, tambah pertanyaan. Soal ketiga, kita kopas lagi. Kembali. Oke, ini kita pastikan pilihan ganda. Kemudian kunci jawaban kita set lagi. Jadi soal poinnya kita tentukan 20. Terus untuk jenis pilihannya kita acak lagi. Oke, sudah 3 soal. Terus soal selanjutnya
kita lakukan perintah yang sama, yaitu kita copy paste agar cepat. Oke. Kita pastikan jenisnya pilihan ganda, kemudian kunci jawaban kita tentukan, terus poinnya kita buat sama, yaitu 20. Kita selesai, terus kita acak urutan opsi. Oke, selanjutnya kita masuk soal selanjutnya, kita tambah lagi satu soal, kita lakukan perintah yang sama. Oke. Oke, soal terakhir ini ya, soal kelima, kita pastikan pilihan ganda untuk kunci jawaban kita tentukan, kemudian poinnya. Oke, kemudian untuk acak urutan opsinya jangan lupa. Oke, di sini kita sudah menyiapkan 5 soal ya, sudah selesai untuk soalnya. Kita bisa cek, kita perhatiin jauh. Nah, seperti apa soalnya? Nah, itu soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Poinnya semua sama, 20 semua. Oke, soal sudah selesai. Oke, jadi di sini dengan kita menggunakan jenis kuis seperti ini, kita akan mempermudah dalam memanajemen ya. Karena apa? Kita satu akan mengurangi penggunaan kertas, dan juga secara otomatis nanti nilai dari masing-masing responden atau respons atau siswa yang sudah mengerjakan nanti semua akan masuk ke dalam laporan. Jadi semua ada laporannya tanpa kita koreksi ulang. Jadi di sini sangat-sangat membantu sekali. Oke. Oke. Jadi kita sudah selesai, kita tinggal cek saja. Jadi kita bisa langsung close saja di sini. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu pendidik. Jadi apa yang sudah kita kerjakan pada kuis atau pada pembuatan soal di sini semua secara otomatis akan disimpan oleh Google Classroom ya. Oleh Google sendiri itu sudah tersimpan. Langsung di close saja. Oke, kemudian kita langsung aja klik di sini tugaskan. Oke, ini proses menugaskan. Oke, nah ini file tadi sudah masuk ke dalam form sini. Nah, ini kita letakkan saja di ulangan kuis. Jadi nanti secara otomatis siswa-siswi Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan
notifikasi atau pemberitahuan kaitannya dengan ulangan tersebut yang sudah dipost tadi. Oke, di sini mungkin kita bisa ngecek ya, kita klik. Nah, oke. Nah, di sini ini yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada diserahkan, ada 0 diserahkan dan 0 diberikan. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi di sini 0 diserahkan ini artinya nanti anak-anak atau siswa-siswi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan ya, yang sudah mengerjakan, yang sudah dikirimkan ke kita atau ke Google Classroom sini, nanti sini akan tertera misalkan siswa Bapak Ibu ada 35. Nah, mungkin yang sudah mengerjakan di sini ada 33, maka secara otomatis nanti di sini muncul 33 siswa. Nah, di sini yang belum ya, 2 siswa. Nah, begitu maksudnya. Jadi akan secara otomatis nanti akan ada laporannya. Berapa siswa yang sudah mengerjakan dari jumlah siswa, terus ada berapa siswa yang belum dari jumlah siswa. Nah, begitu. Oke, mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan, kita sharingkan di sini. Perlu saya pertegas kembali Bapak Ibu bahwasannya dengan menggunakan Google Classroom, layanan Google ini dengan sistem kuis seperti ini, kita menghemat kertas dan menghemat waktu karena kita tidak perlu mengoreksi ulang ya. Oke, terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat belajar untuk selalu mengupgrade diri dalam mencerdaskan anak bangsa Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.